mahasiswa yang sama-sama dihormati Bapak Ibu, Bapak Guru, SDN Susuka 04 pagi, Bapak Ibu mahasiswa PLP, serta yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, seluruh peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6 SDN Susuka 04 pagi. Selamat pagi semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan memperingati Hari Sumpah Pemuda dan kita mengadakan lomba bulan bahasa. Ibu tanya, Hari Sumpah Pemuda tanggal berapa ya? Saya pintar. Hari ini kita mengadakan kegiatan lomba bahasa dengan tujuan kalian bisa mencintai bahasa Indonesia, juga bahasa daerah dan bahasa asing. Halo, sudah siap semuanya? Lanjutin ya. Tujuan diadakan kegiatan bulan bahasa ini adalah bukan hanya sekedar ajang kompetensi, tapi merupakan kesempatan buat kalian menunjukkan bakat, minat, dan kreativitas kalian, sehingga ujungnya nanti kalian kembali mencintai bahasa ibu kalian, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga mengetahui bahasa asing yang ada di dunia ini. Ibu berharap kalian menunjukkan sportivitas dalam kegiatan hari ini, dan yang tidak mengikuti lomba, Ibu minta kalian juga tetap bisa kondusif ya, tidak lari, tidak lari-lari ke sana kemari, tetap diam duduk di tempat. Perhatikan kawan-kawannya yang sedang mengikuti lomba, siapa tahu menjadi inspirasi buat kalian ke depannya ya, menciptakan diri kalian yang bisa lebih kreatif ke depannya. Oke? Dan pada Bapak Ibu panitia, saya ucapkan terima kasih atas segala usaha dan jerih payahnya sehingga kegiatan hari ini bisa berlangsung. Dan pada Bapak Ibu juri, berikan nilai dengan memperhatikan seluruh aspek penilaian dengan sportivitas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Supiasi. Oke, anak-anak, Ibu mau kalian kondusif ya, tepuk diam. Terima kasih. Oke, agar acaranya lebih berkah lagi, kita awali dulu ya acara ini dengan doa kepada Bapak Sayudi, dipersilakan. Baik, mari kita awali kegiatan bulan bahasa ini dengan berdoa. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan acara kita dapat berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An'amta 'alaihim ghairil
Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami putra dan putri yang menjadi penerus bangsa ini, ya Allah. Jadikanlah kami calon-calon pemimpin yang amanah. Jadikanlah kami putra putri bangsa yang terbaik, yang meneruskan cita-cita bangsa dan meneruskan perjuangan para pejuang-pejuang kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bersyukur menghadapi sebuah tantangan untuk menjadi masa depan di dalam bangsa dan negara ini. Ya Allah, jadikanlah persatuan kami yang mendirikan kita kami sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas 2A. Saya akan menceritakan kisah persahabatan singa dan tikus. Singa merupakan binatang yang dikenal menakutkan. Tidak ada binatang yang hutan yang berani mendekati singa atau berada di sarangnya. Suatu hari, tikus penasaran dengan calon singa itu. Dia pun diam-diam datang ke sarang singa untuk melihat rumah raja hutan itu. Tiba-tiba singa mengetahui keberadaan tikus dan menangkapnya. Tikus merasa ketakutan. Dia pun sangat meminta maaf kepada singa dan akhirnya singa melepaskan tikus dan membiarkannya bebas. Tikus sangat berterima kasih kepada singa dan berjanji untuk membalas kebaikan itu. Hingga suatu hari, giliran singa yang begitu bermasalah. Singa ditangkap oleh jaring pemburu. Singa malah tidak berdaya. Tikus menelannya. Tikus lari dengan cepat dan membantu singa lolos dari jaring pemburu. Dia menggigit tali jaring pemburu hingga singa bebas. Singa begitu terkejut terhadap tikus. Singa sangat berterima kasih kepada tikus Tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah perwakilan dari kelas 2. Selanjutnya adalah finalis kedua. Kita panggilkan. Cek.
Oke, selanjutnya kita sambut penampilan peserta. Kegiatan lainnya diulang, salah satunya kura-kura dan kancil. Ketika kura-kura dan kancil sedang menangkap bola, tak sengaja bola yang dilemparkan jatuh ke pohon di samping mereka. Namun mereka terdengar dan bagaimana mengambil bola tersebut. Tiba-tiba kakak keluar dari balik pohon sambil angkat kembali untuk berkata sama atas yang paling ganda. Saya mengambil bola tersebut, namun ketika bola tersebut kita malah mengagetkan dan mengagetkan diri. Karena itu masa sudah melakukan kembali pulang karena bukan bola tersebut yang tombol. Anjing berpulak bahwa bola tersebut berada di atas. Kali tersebut melakukan sudah dalam presentasinya. Bahwa dia kembali ke bawah pohon dan masuk ke dalam lubang kayu meja. Akhirnya kita masuk ke dalam lubang sedangkan bola yang keluar kami diambil oleh kura-kura dan kancil. Karena kura-kura dan kancil tidak kesalahan lebih satu kali. Karena kura-kura sedang kembali untuk melakukan ini sangat kembali karena kembali bola Halo, nama saya Islandras. Saya perwakilan dari 2B. Saya akan menceritakan tupai yang sombong. Di suatu hutan, ada tupai yang sombong. Dia sering sekali mengikuti hewan-hewan yang lain. Salah satunya adalah kura-kura dan kancil. Kancil dan kura-kura sedang asik bermain bola. Tanpa sengaja, kancil melemparkannya tinggi sekali sampai menyangkut di pohon. Tiba-tiba tupai muncul dari balik pohon, bergerak ke sana kemari. Lalu tupai mengambil, hahaha, kasihan sekali kalian. Lalu tupai mengambil bola itu. Karena bosan dengan jumlah lakukan si tupai, kura-kura dan kancil memilih untuk pulang. Hai kancil, mari kita pulang saja. Baiklah. Hai tupai, bola itu buat kamu saja, kami ingin pulang. Tupai mendengar teriakan kancil dan dia mengulangi konsentrasinya sampai dia pun terjatuh. Dan mengambil bola itu. Hahaha, kasihan sekali kamu tupai, kata kura-kura. Karena tupai ini akhirnya dia ikut pergi juga. Teman-teman, dari sini kita akan belajar bahwa jadi orang sombong akan menjadi, karena orang tidak boleh sombong karena orang memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pegangan. Sedangkan bola yang dipegangnya diambil oleh kura-kura dan kancil. Sementara kura-kura dan kancil tidak bisa menahan diri untuk tertawa melihat tubuh tupai dipenuhi dengan lucu. Dari gambar ini kita dapat belajar bahwa janganlah menjadi anak yang sombong. Kita semua tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kesombongan hanya akan membuat kita dijauhi banyak orang. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Maria Safaeri dari kelas 2C akan membawakan cerita dongeng yang berjudul Tupai yang Sombong. Mendengarkan ya teman-teman. Dikatakan hiduplah seekor tupai yang sombong. Ia seringkali mengejek yang lainnya juga. Salah satunya kura-kura dan kancil. Ketika kura-kura dan kancil sedang asik bermain menangkap bola, tanpa sengaja yang ia lemparkan bersambut ke pohon di samping mereka. Namun, mereka berdua bingung bagaimana cara mengambil bola tersebut. Hei kancil, bagaimana mengambil bola tersebut? Aku kan tidak bisa memanjat. Iya, kura-kura, bagaimana ya? Aku kan juga tidak bisa memanjat. Tiba-tiba, tupai keluar dari balik pohon sambil melompat ke sana dan kemari dan berkata, hahaha, kasihan sekali kalian. Tupai pun mengambil bola yang tersangkut. Namun, ketika kura-kura meminta bola tersebut, tupai malah mengejek dan menyembah diri. Hei, kalian kan tidak bisa memanjat, hanya aku yang bisa memanjat. Jadi, bola ini sekarang milikku. Kura-kura dan kancil memilih untuk pulang karena bosan ya tinggal tupai yang sombong. Kancil, kita pulang saja ya. Aku bosan dan tiba-tiba yang sombong. Iya, kura-kura, kita pulang saja. Aku juga bosan lihat tingkahnya. Kancil pun berteriak bahwa bola itu direlakan untuk si tupai. Hei tupai, ambil saja bola itu. Kami sudah latih bermain. Kami ingin pulang. Tupai pun terkejut. Ngasih apa si kancil? Tupai pun menggigit ke batang pohon dan berjatuh ke kubangan si saya hujan. Sedangkan bola yang selebar sekitar diambil oleh kura-kura dan kancil. Kura-kura dan kancil tidak bisa menahan diri untuk ketawa dan tubuh tupai yang dipenuhi dengan lumpur. Hahaha, tubuh kamu kotor sekali tupai. Iya, tubuh kamu kotor sekali. Makanya jangan sombong. Akhirnya tupai meminta maaf kepada kura-kura dan kancil. Maaf ya, aku nggak akan sombong lagi. Maaf ya kura-kura, kancil. Nah teman-teman, cerita di atas menunjukkan kita tidak boleh menjadi anak yang sombong. Karena menjadi anak yang sombong akan dijauhi banyak teman. Kita semua pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Terima kasih sudah mendengarkan cerita aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairi Ria Ryan dari kelas 2C. Saya ingin mendongengkan kelinci sombong dan kura-kura. Pada suatu hari, kelinci bertemu dengan kura-kura. Dia kaget karena kura-kura begitu lambat dalam berjalan. Dia pun mulai mengombangkan diri dan menolak kura-kura. Saya pun bergerak dengan langkahnya sendiri. Saya itu lambat, tetapi saya seperti kemana-mana. Ayo kan bisa lebih cepat mencapai tujuan daripada kamu, kata si kura-kura. Kelinci pun tidak percaya dengan percakapan itu. Dia pun menantang kura-kura berlomba lari. Hei kura-kura, apakah kamu mau berlomba lari denganku? Aku mau. Semuanya pun setuju untuk berlomba lari. Sepakat lomba
bertambah. Melinci berlari kencang dan meninggalkan kura-kura jauh di belakang. Dia yakin bisa menang, sehingga dia berhenti berlari dan beristirahat sejenak. Tanpa disadari, melinci justru tertidur lelap. Tanpa disadari, kura-kura sudah membalapnya. Kura-kura terus berjalan sampai hingga hampir lari keluar. Melinci mendengarkan sorakan hewan-hewan yang lain sehingga terbangun tidur dan terus berlari. Sayangnya itu tidak terjadi karena kura-kura sudah sampai di kura-kura. Melinci menghela nafas, sedangkan kura-kura tersenyum ke arah belakang. Teman-teman, dengan kura-kura dan kelinci ini memiliki pesan orang tahu agar anak tak menganggap remeh orang lain dan selalu rendah hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar bawa ikan sepat. Ikannya dimasak baru papa. Kenalin, nama saya Ripat. Kalau lu namanya siapa? Di pasar beli mah. Cakep. Gak lupa dibawa pakai nampak. Cakep. Ini kenalin nih, nama saya Dimas yang badannya gemoy dan juga teman. Pergi ke sekolah naik sepeda. Belajarnya matematika dan bahasa. Jangan suka melawan orang tua, nanti jadi anak durhaka. Tapi semua yang mengambil bambu. Cakep. Kalau dirakit jadi meja. Cakep. Aku sayang sama orang tuaku. Aku tak ingin jadi anak durhaka. Jago di rumah Pak Le. Pak Le dari Surabaya. Kamu udah jelek, jangan kebanyakan gaya. Baju merah mata yang mulai. Cakep. Baju hijau suka. Cakep. Biar kamu jelek, yang penting banyak yang suka. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menyikat gigi? Kalau ada umur yang panjang, bolehkah saya berpantun lagi? Enggak harus namanya gue nih. Cakep. Ayang sudah sakit gigi. Cakep. Pantun kamu cukuplah sampai sini. Lain waktu kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri dan Bapak Guru, kami perwakilan dari kelas 3B. Saya Bang Zen, saya Bang Repan. Dan mangga dan salam dipetik dari kebun Balukas. Izinkan kami ucapkan salam, mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling enak sih buah semangka. Rasanya enak ditambah markisa. Jangan menjadi anak durhaka, kelak hidupmu bakal tersiksa. Buah merah dari Papua. Paling enak sih buah semangka. Patuhilah nasihat orang tua, jangan menjadi anak durhaka. Burung pipit, burung tetekur. Burungnya terbang mencari telaga. Jangan lupa untuk bersyukur, hidup terasa semakin berharga. Sakit gigi, sakit kaki, burung pipit, burung tetekur. Setiap hari banyak rezeki, jangan lupa untuk bersyukur. Pergi ke Malang beli rambutan. Rambutan dibawa lupa ditaruh. Bagaimana aku bisa tahan lihat rambutmu botak separuh? Kalau guru namanya Pak
Pagi-pagi perut lilit. Jangan lupa sarapan. Itu curi namanya palit, bukannya sangar tapi tampan. Naik perahu bersama nelayan. Cakep, Di dalam perahu bersama kakak. cakep, Kalau juri yang namanya kalian, cakep. walaupun centil tapi banyak yang suka. Isi kolam jangan luber, takutnya banjir sampai dada. Ingat 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda. Petik mangga dapat 5. Cuci dulu biar bersih. Pantun kami tidak lama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Dewan Juri, dan Ibu Bapak Guru. Kami perwakilan dari kelas 3B. Saya Hasma. Saya pergi ke pasar membeli ikan. Ikan nila, ikan gurami. Sebelum pantun kami tampilkan, jawab dulu salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah jambu, panen banyak untung 1000. Anak siapa berbaju biru, kerjaannya main melulu. Pagi hari langitnya biru, mancing di laut dapat kerapu. Boleh saja main melulu, asal pendidikan tetap nomor 1. Jalan-jalan ke Semanggi, singgah sebentar membeli kuaci. Wahai sahabat bijak berbudi, buat apa pendidikan di negeri ini? Ke Semanggi memegang jala, jangan lupa membawa bekal. Pendidikan untuk anak bangsa menuju pemuda yang berakal. Tanah sawah harus diolah, padi berbuah dipanen Jamila. Padi berbuah dipanen Jamila. Tepuk tangannya. Tanah sawah harus diolah, padi berbuah dipanen Jamila. Ikut nasihat guru di sekolah, jangan malas dan suka berkilah. Buah tomat dimakan kanguru, pisang raja dari Bengkulu. Terus selalu hormat kepada guru, rajin belajar biar tak malu. Pergi sekolah naik sepeda, belajar matematika dan bahasa. Jangan melawan pada orang tua, nanti jadi anak durhaka. Ke tepi sungai mengambil bambu, belajar matematika dan bahasa. Aku menyayangi orang tuaku, aku tak ingin menjadi anak durhaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan peta Indonesia juga yang memberikan nuansa kebangsaan yang kuat. Di sisi kiri poster terdapat pesan utama, yaitu sopan berbahasa dan menjadi bangsa yang santun, yang mengajak orang-orang khususnya anak-anak untuk menggunakan bahasa dengan sopan.
berbicara yang baik, sopan, berpikiran dan menalar positif serta kritis, berlaku adil terhadap sesama dan lainnya. Juga di gambar itu terdapat gambar dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Ada salah satu tulisan atau pesan atau tulisan itu bertuliskan bersatu menjaga bangsa, yang berarti kita sebagai warga negara harus bersama-sama menjaga bangsa Indonesia agar tidak terpecah. Di gambar itu banyak adat-adat yang berbeda-beda seperti adat Jawa, Padang, Bali, dan lainnya. Juga banyak pesan-pesan yang bermakna untuk menyuruh kita mengikuti dan melakukan hal-hal yang baik seperti pesan-pesan tersebut. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari di sekolah SD Sukarno 4 pagi ada murid yang sedang kerja bakti. Males banget aku kerja bakti ya. Aku sangat suka kerja bakti. Di saat Hisam sedang merapikan bunga, Raisa pun menjahili Hisam. Apaan sih, nggak jelas banget orang ngapain Karena Hisam tidak merespon, Raisa pun menjahili Hisam untuk yang kedua kalinya. Dia kenapa dah? Aku kagak kerja bakti malah ngusilin orang terus dah. Karena Hisam tidak merespon juga, Raisa pun melempar Hisam menggunakan suatu daun. Kamu, kenapa kamu tidak kerja bakti? Kamu tidak ingat? Kan tadi kita disuruh untuk kerja bakti. Ingat? Kenapa? Masalah banget ya? Pokoknya merasa terganggu. Itu bukan salahku. Emangnya kenapa kamu mendorongku? Aku hanya ingin bermain-main saja. Kok kamu mendorong aku? Kamu memang tidak suka kerja bakti? Ngapain sih nanya begitu? So kenal banget. Maaf, kan aku hanya bertanya. Mendingan kamu ngerjain pekerjaan aku dah. Tapi kan aku juga lagi bekerja. Oh, kamu berani melawanku? Enggak. Ada apa ini? Ibu, aku sedang menyapu nih, Bu. Kenapa kamu hanya berdiam saja? Apakah kamu tidak bekerja? Enggak, Bu. Tadi Raisa menyuruhku untuk mengerjakan pekerjaannya. Tidak, Bu. Aduh, benar Hisam. Tidak, Bu. Dia bohong. Jujur aja kau jelek. Coba jelaskan yang barusan terjadi, Hisam. Tadi kan saya sedang bekerja. Lalu Raisa mengusiliku beberapa kali. Bahkan dia menyuruhku untuk mengerjakan tugasnya. Ampun, apa benar Raisa? Iya, Bu. Mengapa kamu melakukan itu, Raisa? Aku hanya ingin bermain-main saja, Bu. Kamu tahu nggak yang kamu lakukan itu tidak pembunuhan? Tidak, Bu. Ayah tahu ya, kalau sudah banyak kasus pembunuhan di Indonesia, bahkan sampai ada sampai yang bunuh diri karena pembunuhan. Jadi tetap membunuh satu sama lain karena dampaknya terlalu besar. Apalagi sih dampaknya adalah kalian akan depresi, tidak percaya diri,
Jadi mending sekarang kalian minta maaf. Maafkan aku ya Isa. Maafin aku juga ya Raisa. Nah teman-teman, jadi jangan suka membuli ya, karena dampaknya jauh besar. Jika kamu bully, kamu akan depresi. Nah, kami akan memberikan pesan-pesan dari cerita yang kamu sudah berikan ke kalian. Pesan-pesannya adalah yang pertama, pembulian adalah suatu tindakan yang merugikan dan harus dihentikan. Bullying dapat dilakukan secara verbal, fisik maupun sosial. Nah, itu ada pesan-pesannya. Kami juga akan memberikan pengertian dari bullying. Bullying adalah suatu tindakan yang agresif dan membahayakan. Jadi, jangan disengaja. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C. Setiap orang tidak dilarang untuk menempatkan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dan sekian Dari cerita kami, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu. Ya. Nama saya Felicia Najwani dan saya Zakira Nayunita. Selamat menyaksikan drama yang kami tampilkan. Anak-anak kemana ya? Kok pada belum pulang? Aku aja deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah pulang nak? Ibu aku lapar. Ibu ada sedikit makanan nggak? Ada itu makan dagangan ibu aja masih banyak. Bu, aku kan bosan kalau harus makan ini lagi bu. Kamu tuh jadi anak jangan manja. Syukur masih bisa makan daripada gak bisa makan sama sekali. Tapi kan bu, aku kan juga pengen makan enak. Kamu pikir ibu jualan cuma buat makan enak? Ibu jualan buat kamu berdua sama kakak kamu, Aleta. Ya sudah, kalau gitu aku gak mau makan. Biasalah di kampung tuh ngeyel. Kenapa kak? Sampai 2010
nggak punya uang, nak. Alah, ibu nggak usah bohong deh. Ibu pasti punya simpanan uang kan? Beneran, nak. Ibu nggak punya uang. Tadi aja ibu dagangannya masih utuh. Gimana mau dapat uang? Ah, walaupun ibu nggak punya uang, ibu pasti punya tabungan lah. Kan tabungan ibu udah habis untuk membiayai sekolah kamu dan kakak kamu. Oh, awas aja. Aku akan cari di dompet ibu. Nah, jangan, nak. Jangan, ibu berisik banget deh. Ini ada bu, ibu bohong. Nah, jangan, nah, itu buat besok kita makan. Kalau nggak ada uang itu kita besok makan pakai apa? Itu mah urusan ibu, bukan urusan aku. Nah, jangan, nah. Ah, ibu berisik. Waalaikumsalam. Kamu dari mana, nak? Kok baru pulang jam segini? Astagfirullah, kok kamu ngomong kayak gitu ke ibu? Astagfirullah, ibu gak pernah ngajarin kamu ngomong kayak gitu loh, nak. Apalagi ke orang tua. Durhaka. Hargailah ibu selagi ia masih ada di bumi, karena ibu adalah sosok yang harus kita muliakan, sayangi, dan dihormati. Karena ibu akan berjuang sepenuh jiwa dan raganya demi sang buah hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Di depan sana ada warung. Berhenti sebentar ya, aku mau beli minum. Oke, Bi. Bu, ada air mineral yang besar gak, Bu? Ada, yang sebesar mana? Yang sebesar ini ya, Bang? Bukan, Bu. Emangnya kita, Bu? Ini kan ya, Bang? Iya, segitu aja, Bu. Cukup. Berapaan itu, Bu? Segitu aja. Bos kalian nih rokoknya. Enggak, Bu. Kami gak ngerokok. Iya kan, Im? Iya, Bu. Ini kami berdua lagi touring ya, dia ada segar. Masa kita malah ngisi rokok? Oh, keren banget. Teman-teman ini jarang loh. Drama sekarang bikin udah siapannya. Sama permennya aja, Bu. 5.000. Udah nih, semuanya jam 12.000 ya. Ayo cepet nih, nanti kesorean. Itu kembaliannya. Ini, Bu, duitnya. Itu kembaliannya, Bang. Makasih, Bu. Azan zuhur pun berkumandang. Sholat dulu, Ti. Iya, Im. Apa nih? Panik bener? Kembaliannya kurang? Enggak, ini kembaliannya kelebihan. Kayaknya ibunya tadi salah ngira duit 2 bulan ini dikira duit 2 bulan ini dikira duit 2000-an. Ya udah, Ti, rezeki kamu itu. Nggak bisa lah, Im. Bukan nanti ibunya bukannya untung malah rugi. Terus kamu mau gimana lagi, Ti? Kita kan udah jauh. Udah sampai juga. Kita balik lagi aja, Im. Kasihan itu ibunya. Udah, oke. Untung kita balik lagi ya, Ti. Kasihan banget ya ini ibunya sampai bisa gitu. Bu, ini kembaliannya kelebihan 20.000. Oh, kadang-kadang balik lagi bisa. Jadi saya tadi minum apa? Ini tadi duit 50.000 pas bayar nempel. Jadinya saya kembalinya double. Masya Allah. Aja diorang yang akan melakukan keuntungan, Ti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Organisasi NPD, yang terhormat Wakil Kepala SDN Susukan 04 Pagi, Bapak Mulyono SPD, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Perlombaan Bulan Bahasa SDN Susukan 04 Pagi, serta teman-teman dan adik-adik yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita bisa berkumpul bersama di sekolah kita tercinta ini, SDN Susukan 04 Pagi. Teman-teman dan adik-adikku yang aku banggakan, izinkan aku menyampaikan pidato yang bertema cintai dan banggakanlah bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah satu bahasa yang kita pelajari selama kita bersekolah, baik itu di SD, SMP, maupun SMA, bahkan sampai kapanpun. Ketahuilah wahai teman-temanku, jangan pernah menganggap remeh bahasa persatuan kita sendiri. Bahasa Indonesia ini berhasil menyatukan satu Indonesia yang menghubungkan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Seharusnya kita bangga bisa berbahasa Indonesia. Bahkan banyak orang yang mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa tren berbicara bahasa Indonesia dicampur bahasa Inggris, atau istilah populernya adalah anak jaksel atau Inggris. Apa itu anak jaksel? Apa itu? Buat apa kita berbicara seperti itu? Mau dia sok cool atau sok keren? Tidak. Itu justru membuat kita terlihat kurang cerdas. Artinya kita tidak bisa menemukan kata dalam bahasa Indonesia yang tepat. Jangankan kata dalam bahasa Inggris itu sendiri, kata dalam bahasa Indonesia saja kita tidak tahu. Untuk itu, sebagai generasi penerus bangsa dan tulang punggung kemajuan bangsa Indonesia, kita harus bisa melestarikan bahasa Indonesia dengan sebaik mungkin. Dan bangga untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam situasi dan kondisi apapun. Sebagai pemuda pemegang masa depan bangsa, hal ini merupakan tanggung jawab kita semua untuk menjaga bahasa Indonesia agar tetap abadi bagi bangsa ini. Wah, kayak udah pada ngantuk nih semuanya. Selesai sudah pidato dari saya. Demi apa sih? Demikian pidato yang saya sampaikan dalam peringatan Sumpah Pemuda kali ini. Semoga bangsa Indonesia bisa terus merdeka dan menjadi bangsa yang aman dan makmur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong. Teman-teman sekalian, saya akan membawakan pidato yang berjudul Melestarikan Bahasa Indonesia di Era Digital. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, rekan-rekan siswa-siswi sekalian, serta hadirin yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang bersejarah ini untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa. Saudara-saudara sekalian, kita hidup di era yang digital, yang serba cepat. Perkembangan teknologi informasi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi juga membawa tantangan. Salah satunya adalah terhadap kelestarian bahasa Indonesia. Kemudahan akses terhadap informasi melalui internet
marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rezeki dan kasih sayang kepada kita, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dengan selamat serta sehat tanpa kurang satu apapun. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya Muhammad Zidan Akhirillah dari kelas 6A akan menyampaikan pidato yang bertema membangun pemuda yang berkarakter di era digital. Era digital adalah suatu era di mana teknologi berkembang pesat dan menjadi semakin canggih dalam jangka waktu yang sangat cepat. Namun, dampak buruk dari teknologi telah mempengaruhi sebagian besar para generasi muda. Teknologi yang seharusnya menunjang pelajar siswa, tapi kadang juga malah menghambat pelajar siswa. Ada di sekolah menengah bahkan tingkat atas, di saat seharusnya siswa mendengar penjelasan guru, siswa malah bermain HP, bermain handphone. Siswa malah lebih memilih chattingan, sekali Instagram, sekali TikTok, menonton YouTube, bermain game, ketimbang penjelasan guru yang sangat amat berharga. Kejadian ini sudah umum di kalangan pelajar di Indonesia, terutama di sekolah-sekolah yang mengizinkan siswanya membawa HP ke sekolah. Namun tidak hanya ini, banyak generasi muda juga menjadi sering melihat yang tidak pantas dan juga adegan kekerasan serta cyberbully yang melalui media sosial. Kita harus menyelamatkan bangsa Indonesia dari sisi atau dampak buruk dari era digital saat ini. Hanya itu, kita juga harus membantu generasi muda Indonesia agar menjadi cerdas, berkarakter. Karena generasi muda yang cerdas dan memiliki karakter itu akan mengubah wajah bangsa Indonesia. Untuk menjadi generasi muda yang cerdas dan memiliki karakter, ada beberapa hal yang kita harus lakukan. Pertama dan yang paling utama, pikirkanlah segala keputusan dengan matang ketika menggunakan teknologi dan gunakanlah dengan bijak. Dan yang kedua, jangan menggunakan teknologi secara berlebih, karena sesuatu hal yang berlebihan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Dan yang ketiga, bekali pemahaman kita tentang agama. Dengan pengetahuan religius kita, bagus kita mudah menggunakan teknologi yang bertentangan dengan moral. Masa depan bangsa Indonesia berada di tangan kita sendiri. Kita harus menjadi pemuda yang bertanggung jawab, disiplin dalam segala hal, dan menjadi pemuda yang menghargai agama, keluarga, dan bangsa Indonesia. Demikianlah pidato dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian atau pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian serta seluruh hadirin yang berbahagia, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang bersejarah ini untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa. Saudara-saudari sekalian, Sumpah Pemuda adalah tonggak sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Di tengah semangat perjuangan merebut kemerdekaan para pemuda-pemudi, kita telah bersatu padu dengan mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda tidak hanya menjadi simbol persatuan, tetapi juga menjadi landasan pokok bagi identitas nasional kita. Bahasa Indonesia sebagai hasil kesepakatan para pemuda pada Kongres Pemuda II merupakan perekat yang menyatukan keberagaman suku, budaya, dan bahasa daerah di Nusantara. Bahasa Indonesia adalah identitas nasional kita yang harus kita jaga dan melestarikan. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita menunjukkan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara. Namun di era globalisasi seperti saat ini, kita seringkali dihadapkan pada tantangan untuk tetap mempertahankan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
bahasa asing dan penggunaan bahasa gaul yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia menjadi ancaman bagi kelestarian bahasa kita. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam setiap kesepakatan. Saudara-saudari sekalian, mencintai bahasa Indonesia berarti mencintai jati diri bangsa. Bahasa adalah cerminan budaya dan peradaban suatu bangsa. Dengan menjaga kelestarian bahasa Indonesia, kita turut serta melestarikan budaya dan peradaban bangsa kita. Mari kita jadikan bulan bahasa ini sebagai momentum untuk meninggalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, marilah kita jadikan semangat Sumpah Pemuda dan sebagai inspirasi untuk terus berkarya dan berinovasi dalam mengembangkan bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia yang kuat. Kita akan mampu bersaing ke kancah global dan membawa nama harum bangsa Indonesia. Demikian yang pidato saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SDN Susukan 04 Pagi Bu Siti Yarsi MPD. Yang terhormat Wakil Kepala SDN Susukan 04 Pagi Bapak Nuryono SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Bulan Bahasa dan teman-teman yang saya banggakan. Salam Pemuda. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-96 yang akan jatuh pada hari Senin 28 Oktober tahun 2024. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang berbahagia, Hari Sumpah Pemuda adalah sebuah momen bersejarah yang menjadi tonggak kebangkitan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul dalam Kongres Pemuda II di Jakarta. Dalam kongres tersebut, mereka berikrar untuk bersatu sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Ikrar inilah yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda telah menjadi landasan bagi perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Saudara-saudara, Sumpah Pemuda bukan sekedar peristiwa yang sejarah yang perlu kita kenang, tetapi juga semangat yang harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat persatuan dan kesatuan harus kita jaga dan pupuk terus menerus. Kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik suku, agama, ras maupun antar golongan. Semangat Sumpah Pemuda juga harus kita wujudkan dalam pembangunan bangsa. Kita harus bekerja keras dan bergotong royong untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Saudara-saudara, pada peringatan Hari Sumpah Pemuda 2024 ini, mari kita bertekad untuk melanjutkan para perjuangan para pemuda terdahulu. Mari kita mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan semangat untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 9B. Di pagi hari ini saya akan membacakan pidato yang berjudul Bahasa Indonesia Jembatan Komunikasi Antar Budaya. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, rekan-rekan siswa sekalian, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita
bangsa Indonesia